tes. Oke, pakai ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sudah makan siang semua. Kalau belum kenapa deh? Ada acara apa? Oh sudah. Berarti kalau jawabnya belum, itu saya tak boleh langsung percaya ya. Ternyata sudah. Ada yang belum makan? Ada yang belum makan? Sudah semua? Oke. Kalau ada yang bawa roti ini, penghuninya tidak ada. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan kuliah tentang sistem endokrin. Kemudian ya sedikit mengingat-ingat tentang pelajaran yang sebelumnya. Kaitannya dengan sistem saraf mungkin ya. Mudah-mudahan belum lupa. Mati dek. Kalau nggak pakai gini dengar nggak suara saya? Enggak. Bisa deh, kita lanjut. Oke, sistem endokrin. Ada yang tahu apa itu sistem endokrin? Ada yang sudah baca? Apa itu sistem endokrin? Jadi sistem endokrin ini bisa, jadi dia terdiri dari beberapa kelenjar ya yang akan menghasilkan hormon, di mana hormon ini begitu dikeluarkan dari kelenjar yang bertanggung jawab untuk sekresi, dia akan masuk ke seluruh sirkulasi tubuh ya, masuk ke darah, ikut sirkulasi sehingga dia bisa kita lihat kadarnya dalam darah, dan dia akan menghasilkan respon di target organ tertentu ya, sesuai dengan fungsi dari tiap-tiap hormon tersebut. Jadi seperti halnya sistem saraf, sistem endokrin ini akan jadi ya seperti sistem saraf, dia juga berfungsi untuk mengatur atau meregulasi fungsi-fungsi tubuh. Dia menyampaikan informasi yang harus ditangkap oleh target organnya sehingga ada impuls atau respon tertentu dari organ tersebut ya. Ada beberapa organ yang atau kelenjar yang termasuk dalam sistem endokrin ini, mulai dari atas ya, dari kepala kita bisa lihat ada yang namanya kelenjar pituitari atau hipofisis, kemudian ada kelenjar pineal, ada kelenjar tiroid dan paratiroid di leher. Turun ke bawah di toraks kita ketemu kelenjar timus, masuk ke kalung abdominal bisa kita temukan pankreas yang juga sudah dipelajari sebelumnya ya di blok gastrointestinal. Ada lagi kelenjar adrenal di Nah, yang terakhir ini kelenjar dari organ-organ reproduksi. Misalnya kalau pada wanita itu dia ovarium, kalau
pesan kepada sel-sel target, organ-organ target yang harus melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Jadi kalau sel saraf atau neuron itu dia mengkomunikasikan dengan neurotransmitter, maka neurotransmitter nanti ada kuliah sendiri ya. Kalau sistem endokrin ini dia berkomunikasi dengan hormon ya. Jadi karena hormon ini begitu diproduksi dia akan masuk ke sirkulasi, ikut aliran darah ke seluruh tubuh. Dia meskipun demikian dia akan tetap memiliki fungsi tertentu karena dia harus untuk bisa menghasilkan respon dia harus berikatan dengan reseptor yang spesifik yang khusus di organ-organ tempat hormon itu akan bekerja. Jadi dia nggak akan sembarangan meskipun dia kemana-mana ya ikut beredar di dalam darah, tapi dia tetap akan hanya menghasilkan efek pada organ yang menjadi targetnya. Nah, hormon ini sebenarnya dia hanya kadarnya hanya sedikit saja di darah ya. Di sini kalau misalkan ada baik itu peningkatan atau penurunan sekresinya, hipersekresi ataupun hiposekresi, maka bisa jadi fungsinya sangat banyak. Hormon itu terlibat dalam pengaturan berbagai hal, mulai dari pertumbuhan, kemudian fungsi reproduksi, metabolisme tubuh dan sebagainya, banyak sekali nanti. Oke ya. Dan satu lagi sebelum kita mulai ke kelenjar endokrin yang pertama, kalau kita ingat kembali respon sel saraf itu dia responnya dia lebih cepat ya, lebih cepat, kemudian langsung menuju ke target organ yang dia tuju. Tapi kalau hormon itu dia lebih slow, lebih long acting, efeknya juga lebih lama gitu ya, dan dia bisa ke berbagai organ juga. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah hipofisis atau pituitari. Jadi di sini kita ingat-ingat lagi kemarin mungkin praktikum sistem saraf pusat. Ada yang namanya hipotalamus di sini. Dari situ kita lihat ada pas di bawahnya ini ada yang namanya hipofisis. Dia dihubungkan oleh suatu ini namanya infundibulum ya. Jadi kalau kita ingat-ingat pelajaran waktu belajar tulang-tulang dulu ya, ada os sphenoid. Di sini ada sinus sphenoid. Nah, di dekatnya sini tepat di bawah hipotalamus ini ada suatu rongga kecil ya dekat kiasma ini di sini ya. Kalau kemarin sempat melihat, belum lihat neurocranialis ya. Besok berarti. Nah itu di sini letak dari glandula hipofisis. Jadi dekat dengan sinus sphenoid ya. Nah yang menarik lagi di sini yang perlu kita ketahui. Ada dua bagian dari hipofisis yang disebut bagian hipofisis anterior ya dan hipofisis. Jadi hipofisis anterior ini bisa kita lihat ada tiga bagian ya, ada pars superalis, kemudian yang ini intermedia dan pars distalis. Hipofisis anterior ini juga bisa dibilang dia the true gland ya, maksudnya dia benar-benar kelenjar endokrin yang sesungguhnya, karena yang bagian posterior. Jadi di hipofisis hormon menghasilkan hormon di
Jadi hipofisis anterior ini dia menghasilkan hipofisis anterior nanti akan ada tiga bagian ini. Jadi di bagian anterior ini akan ada berbagai hormon yang dihasilkan. Di antara ini ya, banyak diantaranya adalah stimulating hormon. Jadi dia akan menstimulasi pengeluaran hormon di organ lain. Contohnya ini TSH atau thyroid stimulating hormon, kalau dikeluarkan dia nanti akan memacu kelenjar endokrin yang lain ya, yaitu tiroid untuk mengeluarkan hormon di organ tersebut. ACTH adrenocorticotropic hormon ini nanti dia kalau dikeluarkan dia menstimulasi kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon lalu ini lalu ada juga FSH dan LH yang berfungsi untuk reproduksi. Jadi dia akan menuju organ-organ reproduksi, growth hormone, prolaktin ya. Kesemuanya ini dia diproduksi di hipofisis anterior. Tapi kalau yang di posterior ini ada juga oksitosin dan vasopresin. Sebenarnya dia tidak diproduksi di hipofisis posterior, tetapi dia dari hipotalamus itu dikirimkan ke hipofisis posterior. Jadi dia hanya untuk penyimpanan saja. Ada juga ini yang menarik antara hipofisis dengan hipotalamus ya. Jadi hipofisis itu semacam bagian yang mengkoneksikan atau menghubungkan antara sistem endokrin dengan sistem saraf ya. Dari hipotalamus ini nanti juga kalau kita perhatikan ada misalnya CRF atau corticotropin releasing factor yang dikeluarkan yang nantinya pada akhirnya akan memacu hipofisis anterior untuk mengeluarkan ACTH. Jadi hipotalamus ini kalau kita ingat pelajaran kemarin tentang sistem saraf simpatis ya, kan sistem saraf simpatis itu kalau teraktivasi dia akan memicu respon fight and flight ya. Ada misalnya epinefrin yang dihasilkan ya, dia akan semakin memperkuat respon fight and flight. Itu salah satu simpatis kemarin dari mana dia keluar saraf-sarafnya kalau di medula spinalis dari segmen apa? Thoracolumbar ya. Jadi salah satu bagian otak juga yang akan bisa menginisiasi atau mengaktifasi sistem saraf simpatis yang di thoracolumbar itu karena ada input dari misalnya hipotalamus pada saat kondisi stres ya. Bisa dari situ, kemudian ada juga kadang-kadang dari sistem limbik seperti amigdala itu juga bisa ya. Pada kondisi takut itu dia bisa juga mengirimkan sinyal ke thoracolumbar, segmen thoracolumbar yang memicu saraf simpatis untuk respon tadi yang saya bilang ya. Nah di sini ada hubungan yang khusus antara hipofisis dengan hipotalamus melalui dua sistem, yaitu melewati sistem saraf ya, dan juga dari aliran darahnya melalui sistem portal ini. Jadi kalau kita perhatikan suplai dari darah ke lobus posterior itu melalui arteri hipofisis inferior dan cabang dari karotis interna ya. Kalau kita perhatikan suplai darah yang ke lobus anterior ini secara tidak langsung ya, tapi dia melalui dari arteri hipofisis superior lalu masuk ke hipotalamus ya, ke infundibulum. Lalu ada kapiler-kapiler yang saling berjejaring ini, saling berjejaring. Nah, dari
Sini juga ada vena porta yang akan berkomunikasi dengan jaring-jaring kapilari ini ya, kapilari network ini, dan dia membentuk suatu sistem hipotalamus hipofisis. Jadi selain dari sistem saraf, hubungan antara keduanya itu juga bisa melalui sistem portal ini. Nah, kalau hubungan saraf bagaimana? Jadi kalau yang hubungan sarafnya, saya tadi sempat menyinggung juga bahwa lobus posterior ini sebenarnya tidak memproduksi hormon ya. Tapi dari hipotalamus ini ada semacam sel-sel neurosekretori yang akan menghasilkan hormon yang kemudian dialirkan ke hipofisis posterior. Di sini dia akan disimpan. Ada dua hormonnya tadi yang kita bahas, ada oksitosin dan antidiuretik hormon atau ADH. Ada yang ingat mungkin atau tahu oksitosin fungsinya untuk apa? Besok secara lebih detail fungsi hormon itu disampaikan dari bagian fisiologi ya. Tapi barangkali ada yang sudah membaca oksitosin. Apa? Boleh? Untuk kontraksi uterus. Yang lain? Ada lagi nggak? Masih ada yang lain? Ya. Produksi ASI. Mengelola atau produksi? Oke, lupa ya. Nanti dibaca lagi berarti. Oke, ya. Secara lebih detail nanti pada saat kuliah fisiologi akan dibahas ya. Lupa nggak apa-apa deh, it's okay. Kemudian yang ketiga adalah tiroid 2 ya. Kelenjar yang kedua yang akan kita bahas adalah kelenjar tiroid. Semuanya juga pasti sudah tahu karena dia pada saat skill lab pemeriksaan leher dibahas juga ya, diajar ya, cara pemeriksaan kelenjar tiroid. Ini ada dua lobus ya, lobus yang dexter dan sinister dihubungkan oleh suatu ini penghubung namanya isthmus ini. Kemudian kalau kita melihat struktur anatomisnya di mana letaknya, itu dia tepat di sini di depan kapilarotiroid di bawah laringnya. Di dalamnya terdapat banyak folikel-folikel yang berfungsi untuk produksi hormon, dan di sini 3 hormon yang dihasilkan oleh glandula tiroid. Di antaranya ada kalsitonin, ada triiodothyronin ini T3, tirosin T4, dan kalau kalsitonin ini dia dihasilkan oleh sel C atau sel parafolikuler ya. Secara histologis mungkin nanti dari bagian histo bisa lebih jelas seperti apa. Tapi yang pasti kalau misalkan ada dalam darah itu kadar kalsiumnya meningkat, jadi dia ada tinggi kadar kalsiumnya, maka di situ akan terjadi peningkatan hormon kalsitonin yang berfungsi untuk menurunkan kembali konsentrasi dari kalsium dalam darah. Nah sebaliknya, kalau misalkan di dalam darah itu kadar kalsiumnya terlalu rendah, maka ini nanti hormon paratiroid yang akan kita bahas setelah slide ini. Di situ dia akan menghasilkan hormon paratiroid yang fungsinya adalah untuk meningkatkan kadar kalsium di dalam darah. Jadi kalau misalkan kadar kalsiumnya itu terlalu rendah di dalam darah, maka hormon paratiroid itu akan disekresi yang pada akhirnya dia akan memacu ini osteoklas di dalam tulang untuk memecah simpanan kalsium yang di dalam tulang untuk dialirkan ke dalam darah. Jadi fungsi dari sistem endokrin itu salah satunya memang dia adalah untuk mengatur homeostasis atau keseimbangan dari fungsi-fungsi tubuh ya. Sehingga kalau
ada yang kadarnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu hormon-hormon ini banyak berfungsi untuk menstabilkan atau mengembalikan ke keadaan homeostasis. Kemudian kalau kita lihat ada kalanya kelenjar tiroid ini dia produksinya terlalu berlebihan atau bahkan kurang ya. Jadi kalau sekilas pasti kemarin juga pernah melakukan ya, saya yakin karena sudah diajari kan cara memeriksa kelenjar tiroid itu seperti apa, di mana posisinya, kemudian tanda-tanda yang harus diperhatikan untuk melihat mungkin gangguan pada kelenjar tiroid apa aja. Itu sudah dipelajari juga di Skiller ya. Contohnya ini misalkan apa namanya, ini ada yang namanya goiter. Ada yang tahu goiter? Jadi goiter ini kondisi di mana tiroidnya, kelenjar tiroidnya ini dia membesar. Karena apa biasanya? Karena apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang tahu? Biasanya karena apa goiter? Kok bisa kelenjar tiroidnya membesar? Salah satunya salah infeksi. Yang lainnya apa? Mungkin udah ada yang mau mencoba? Mungkin pernah ada yang dengar juga istilah kekurangan yodium yang berakibat pada, ya kalau orang umum sering menyebut ada gondok-gondok gitu, karena kekurangan yodium. Jadi salah satunya juga karena asupan yodium yang kurang, dia juga bisa mengganggu fungsi dari tiroid ya, sehingga dia membesar. Karena dia harus mengkompensasi kekurangan yodium tersebut. Contoh lain misalnya apa? Kalau terjadi hipersekresi dari tiroksin tadi, T3, T4. Apalagi misalnya ada yang pernah dengar mungkin penyakit Graves' disease, itu juga kalau terjadi hipersekresi. Kalau hiposekresi apa deh? Misalnya hiposekresi dari tiroksin dari T3 atau T4, ya apa? Mixoidal, ya itu salah satunya. Kalau ada hiposekresi dari kelenjar dari glandula tiroid ya. Terus apa lagi? Contohnya yang lain ini bisa juga terjadi kretinisme. Di sini kita lihat contohnya orang-orangnya pertumbuhannya yang tidak normal ya. Jadi T3, T4 itu sangat penting untuk menjaga ini ya, mengatur basal metabolic rate, jadi metabolisme tubuh kita pada saat istirahat atau tidak beraktivitas. Kemudian ini paratiroid yang tadi kita sudah juga sedikit bahas. Di belakang dari kelenjar tiroid ini ada 4 kelenjar yang kecil-kecil ini yang disebut kelenjar paratiroid di posteriornya ya. Histologisnya nanti bisa lebih detail di bagian histologi, tapi yang jelas dia menghasilkan hormon PTH atau paratiroid hormon tadi ya, yang disekresi pada saat terjadi penurunan kadar kalsium di dalam darah ya. Jadi dia mengaktifasi osteoklas supaya kalsiumnya itu di tulang itu dirombak, dikeluarkan, dialirkan ke darah ya. Kenapa kalsium itu penting diatur kadarnya? Kalau terlalu banyak kalsium kenapa? Kalau terlalu sedikit kalsium di darah kenapa? Apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa harus dijaga? Coba nanti dibaca ya. Oke, selanjutnya kelenjar yang selanjutnya pulau-pulau Langerhans yang bisa kita temui di
pankreas. Dulu juga sudah belajar tentang sistem pencernaan ya, digestif. Jadi sudah tahu fungsi eksokrin dari pankreas ya. Jadi fungsi eksokrinnya dia akan menghasilkan berbagai enzim yang penting untuk pencernaan. Nah, fungsi endokrinnya yang ada di pulau-pulau Langeran ini adalah untuk menghasilkan hormon, terutama yang sering sekali kita dengar itu adalah yang mengatur kadar glukosa. Misalnya, contohnya ada insulin, ada glukagon. Nah, ini ingat-ingat lagi, pastinya juga sudah sangat familiar lokasinya pankreas di mana ya, karena kita bisa temukan tepat di belakang gaster, di belakang inferior ya, infero-posterior dari gaster. Lalu di sini kalau kita perhatikan, jadi ini pulau-pulau Langerhans ini kalau kita perhatikan hanya sebagian kecil saja ya dari keseluruhan pankreas. Mungkin ini hanya sekian persen ya, tidak ada 5%-nya dari keseluruhan sel yang di pankreas, tetapi dia punya fungsi yang sangat penting. Ini contohnya, tadi ada beberapa sel yang bisa kita lihat di pulau Langerhans. Glukagon dan insulin tadi yang saya sampaikan diproduksi di sel alfa dan sel beta, berfungsi untuk mengatur glukosa. Penting juga ini kita ingat-ingat pada saat respon simpatis ya, simpatis yang kita bicarakan sebelumnya, respon fight and flight yang salah satunya adalah mempengaruhi ini kadar glukosa dalam darah. Kemudian ada sel delta dan sel F yang menghasilkan hormon lain. Di sini kalau kita perhatikan di sini setelah dihasilkan hormon-hormonnya, insulin dan glukagonnya, dia akan masuk melalui pembuluh darah ini sehingga dia akan diteruskan ke sirkulasi ya. Kemudian kalau ada contoh lagi, mungkin kita lihat secara klinisnya. Diingat-ingat lagi, ini contoh kanker pankreas ya. Orang yang menderita kanker pankreas, salah satu yang bisa kita temukan itu adalah adanya ikterik atau kuning ya, kuning terutama bisa kita lihat di sklera. Jadi ini matanya kelihatan kuning. Contohnya siapa yang kena kanker pankreas yang orang terkenal tuh? Ada nggak yang tahu? Ada yang tahu siapa? Steve Jobs, siapa dia? Kan banyak pengguna Apple di sini. Ya, kenal toh? Kenal Steve Jobs? Kenal deh? Kenal Steve Jobs? Kurang kenal. Saya juga nggak kenal kok. Saya cuma tahu aja, tapi nggak kenal, ya. Oke, ada yang tahu kenapa kalau orang itu kanker pankreas dia bisa kuning? Coba diingat-ingat pelajaran yang sebelumnya yang terutama pada saat blok mungkin gastrointestinal atau metabolisme. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang mau menjawab? Sayap kanan, siapa? Oke, siapa namanya? Ayo kita kan pernah sekelompok sekitar. Kenapa begini? Oh, kira-kira kalau kalau kuning itu kira-kira kok bisa kuning itu karena apa? Kadar apa yang meningkat di dalam darah sehingga dia sampai ke sklera? Bilirubin. Oke, jadi bilirubinnya tinggi di darah, jadi kuning. Bilirubin dihasilkan di produksi apa? Oke, sekarang apa kaitannya dengan pankreas? Kan kanker pankreas. Dipikir, coba. Saya pilih. Nama siapa lupa deh? Chandra. Oke, Chandra sudah mewakili. Yang saya pilih, kira-kira tadi sudah dipancing nih. Oh, kuning. Kuning itu berarti bilirubinnya tinggi. Bilirubin dihasilkan di mana? Oh, yang
yang terkonjugasi di hepar. Lalu setelah dari hepar kemana? Ini dalam hal ini kita membicarakan tentang bilirubin yang direct ya, yang sudah dikonjugasi ya. Yang indirect juga bisa ada di darah. Tapi ini kita membicarakan tentang yang yang direct. Kalau yang indirect itu kan biasanya karena hemolisis yang terlalu banyak dan sebagainya ya, sehingga kadar yang belum terkonjugasi itu di darah tinggi. Tapi ini kita bicara tentang di sini bilirubinnya yang sudah dikonjugasi di hepar, sudah dimetabolisme di hepar. Nah, what's next? Apa hubungannya dengan kanker pankreas? Terdiri belum ada yang mewakili. Jawab. Ada yang mau jawab? Coba jawab. Coba jawab. Apa hubungannya, Dek? Gak tahu. Kalau tadi Chandra kan dia bilang bilirubin, kodenya karena bilirubinnya tinggi dong, gitu. Oke, 1 poin. Bilirubinnya dikonjugasi diproses di mana? Di hepar. Oke. Setelah dari hepar dibawa kemana? Setelah diproduksi, bilirubinnya dibawa kemana? Kamu? Kemana bilirubinnya? Kemana? Ke empedu. Oke, ke cairan empedu. Di bawah terus cairan empedunya kemana? Oke, jadi bisa dia dikeluarkan di usus. Ada juga sebagian yang disimpan di vesikel pelea ya. Dia ada yang disimpan di sini, dia diperlukan. Kalau diperlukan dia dikeluarkan. Jadi kalau kita ingat lagi dari hepar cairan empedu yang mengandung bilirubin, ada yang disimpan di vesikel pelea. Kemudian dari situ ada apa nih di sini nih? Yo, siapa yang mau nambah menjelaskan? Sudah dipancing. Terus gimana? Belakang. Dedek, siapa kamu? Gak apa-apa loh, salah gak apa-apa loh. Sebisanya. Salah gak apa-apa kok, dibilangin kok. Coba diingat-ingat pelajarannya itu. Yaudah, kamu siapa namanya? Gimana? Kira-kira bisa menjelaskan kaitannya apa antara kanker pankreas dengan kuning? Gitu ya. Oke, kamu siapa? Andre. Jadi menurut Andre, ductus biliaris ya. Ini ductus biliaris ductus biliaris yang membawa tadi cairan empedu dan bilirubin itu, dia akan terdesak oleh massa dari kansernya. Jadi karena dia makin besar, mendesak aliran di sini ya, di ductus biliarisnya. Makanya di situ dia terjadi gangguan aliran dan dia akhirnya meningkat kadarnya di dalam darah. Kalau diingat-ingat lagi di sebelum ini ya, slide sebelum ini. Nah, jadi kalau kita lihat dari pankreas ini kan dia juga ada ductus pancreaticus, masih ingat? Nah, itu kan cairan-cairan yang disekresikan juga akan masuk ke duodenum ya. Jadi di sini dia akan dipakai untuk digesti. Kemudian yang jangan dilupakan juga ductus biliaris ini yang dari hepar ini juga muaranya juga di duodenum. Jadi kalau di sini dia alirannya tersumbat
produksi karena masa kanker yang dari pankreas, nanti dia cairannya itu akan cairan empedunya di sini itu akan terhambat sehingga dia bisa kadarnya meningkat juga dalam sirkulasi. Makanya kalau orang kanker pankreas bisa terjadi icterus atau jaundice kuning ya. Oke, kelenjar adrenal ini yang selanjutnya ya, organ endokrin selanjutnya, kelenjar adrenal yang terletak di bagian atas dari ren, masing-masing ren kanan kiri, makanya dia juga disebut kelenjar suprarenalis ya. Bentuknya triangular, dia bisa kita bagi menjadi bagian korteks dan medula. Kemudian kita ingat-ingat lagi fungsinya. Jadi di bagian korteks ini ya, bagian korteks dia akan memproduksi hormon steroid. Ada 3 macam. Ya, yang pertama glukokortikoid, misalnya kortisol. Kalau kita ingat lagi kemarin sistem simpatis dan efeknya pada stres, kita mungkin juga ingat salah satu respon stres itu adalah peningkatan hormon kortisol. Hormon kortisol itu nama awam atau nama lainnya orang menyebut hormon stres ya. Kemudian ada mineral kortikoid, misalnya aldosteron, ada androgen, misalnya testosteron. Jadi selain diproduksi di testis, testosteron ini dalam jumlah sedikit juga diproduksi di bagian korteks dari adrenal. Ada 3 lapisan kalau kita lihat secara histologis. Nanti saya tidak akan panjang lebar di sini karena bisa baca lebih lanjut di bagian histologi. Kalau kita jadi kita tadi menyebut salah satu hormon yang dikeluarkan oleh korteks adrenal itu kortisol ya, atau hormon stres. Jadi di sini kalau terjadi mungkin ada ancaman, ada rasa takut, ada respon fight or flight yang harus kita jalani, salah satu bagian otak yang akan terpicu oleh stres tersebut adalah hipotalamus ya. Dari situ dia akan mengeluarkan CRH atau corticotropin releasing hormone yang akan menstimulasi hipofisis anterior untuk mengeluarkan ACTH. Nah, ACTH inilah yang sangat penting dalam proses stres yang kita sempat bicarakan ya. Nah, selain itu juga ini di bagian medulanya ini juga ada yang hormon yang sangat penting yang juga berperan penting dalam respon stres ya. Kalau kita perhatikan di sini memang medula adrenal ini dia adalah modifikasi dari neuron postganglionik simpatis ya. Dan asalnya ini adalah dari neuron neuroectodermis, sama seperti asal muasal dari neuron simpatis. Tadi sudah sempat saya tanyakan ya, segmen di medula spinalis yang mengeluarkan serabut-serabut saraf simpatis. Di mana tadi? Bagian mana? Kalau simpatis bagian apa? Thoracolumbar. Kalau kita ingat lagi ya di segmen thoracolumbar, bagaimana kita bisa mengkaitkan antara sistem simpatis epinefrin dan epinefrin yang dihasilkan terkait dengan ini saraf yang keluar dari segmen thoracolumbar. Ada yang ingat nggak? Adrenal itu dia persarapan simpatisnya dari segmen berapa? Ada yang ingat? Saya nggak sempat gambarkan yang kemarin ya. Di kelas sebelah ada gambarnya, di sini nggak ada, berarti kelewatan. Mungkin.
Atau mungkin emang saya aja yang nggak gambar. Segmen berapa deh? Jadi kan ada kalau kita ingat di di medulla spinalis, khususnya di segmen thoracolumbar yang berperan penting dalam sistem saraf-simpatis, itu di sekitar torak 5-9 ya. 5-9 itu mana ya ini? Oke, 5-9 itu dia keluar serabut-serabut saraf yang berkumpul membentuk nervus splanchnicus mayor, salah satunya ya. Dari nervus splanchnicus mayor ini nanti dia ada sinaps di sini di ganglion celiacus, kemudian dari situ akan menuju berbagai organ seperti gaster, kemudian intestinum dan lain-lain, di mana di situ nanti akan ada respons simpatis yang menurunkan fungsi pencernaan. Nah, selain dari nervus splanchnicus yang menuju ke ganglion celiacus, itu juga ada lagi cabang yang ke medulla adrenal ya. Jadi ini merupakan salah satu pengecualian dari sistem saraf ya yang keluar glandula adrenal ini. Karena biasanya kalau sistem saraf simpatis itu gimana deh? Preganglionernya pendek karena dia banyak yang sinaps di truncus sympathicus ya. Terus postganglionernya dia panjang. Tapi kalau yang ke medulla atau ke kelenjar adrenal ini dia simpatis tapi beda. Karena dia dari medulla spinalis itu keluar serabut panjang banget, pas di medulla adrenalnya baru dia ketemu dengan postganglionernya. Jadi di situ ada sel-sel kromafin di glandula adrenal yang nantinya akan merangsang pengeluaran epinefrin ya. Nah, contoh penggunaan epinefrin misalnya, ada yang tahu nggak? Ada yang punya asma di sini? Ada yang punya asma? Ada beberapa orang yang pada saat serangan asma yang berat, yang asma attack itu, dia harus diinjeksi dengan epinefrin, udah megang-megang itu. Karena kalau dengan injeksi epinefrin itu dia bisa mengatasi untuk serangannya itu. Kalau diingat lagi, salah satu efek sistem saraf simpatis di airway atau saluran pernapasan itu apa deh? Salah satunya apa? Kaitannya dengan cerita yang saya sampaikan tadi. Sistem saraf simpatis kalau di saluran nafas apa? Bronchodilatasi atau bronkokonstriksi? Bronchodilatasi ya. Karena ingat, ini stres, fight and flight, butuh energi untuk melarikan diri, untuk mengatasi ancaman yang ada. Jadi kalau butuh banyak energi, butuh siap siaga, butuh oksigen yang lebih banyak masuk ke tubuh. Jadi saluran nafasnya harus lebih lebar. Jadi saraf simpatis kalau kita ingat, salah satunya tadi torakal 1-3, segmen 1-3 itu dia ada serabut-sarafnya yang naik ke atas ini dekat cervicalis ya. Ada, saya nggak gambar di sini. Ada namanya ganglion cervicalis ya, superior, medialis, inferior. Dari situ dia akan ada beberapa cabang yang menuju ke jantung, ke esofagus, ke airway ya, pulmo dan bronkus misalnya, untuk menghasilkan respons simpatis yang sesuai ya. Misalnya kalau yang ke bronkus ya berarti dia harus bronchodilatasi. Oke. Terus kelenjar yang selanjutnya kelenjar pineal. Nah itu yang warna ungu yang saya lingkari itu adalah kelenjar pineal. Jadi di sini dia cuma kecil sekali dan
letaknya tepat di belakang dari talamus ya. Talamus tempat relay semua informasi sensoris yang masuk ke otak, kecuali satu ya, kecuali penghidu ya. Rasa penghidu itu dia nggak direlay di talamus. Kemudian dia yang penting itu adalah dia menghasilkan hormon melatonin. Melatonin yang sangat penting untuk mengatur fungsi jadi sleep and wakefulness atau apa namanya itu, tidur ya, tidur kita, siklus tidur kita, ritme circadian kita, itu adalah salah satu fungsi dari hormon melatonin. Tapi juga banyak riset juga yang mengatakan bahwa melatonin ini nggak cuma penting untuk pengaturan fungsi tidur kita, tapi juga dalam imunitas tubuh kita. Kemudian timus, kelenjar timus ini tepat di belakang sternum ya, di atas jantung, di belakang sternum. Kalau kita perhatikan pada masa anak-anak dia masih besar ya ukurannya ya. Kemudian makin besar, makin dewasa, itu dia semakin mengecil. Dan dia sangat penting untuk ini jadi dia memproduksi timosin ini yang penting untuk perkembangan sel-sel limfosit T. Jadi dia penting untuk sistem kekebalan tubuh kita ya. Ini kalau kita lihat dari sini, ini ada sel-sel limfosit T yang diproduksi kemudian istilahnya diajari bagaimana limfosit T itu harus berfungsi untuk melawan misalnya infeksi dan fungsi-fungsi lain dalam sistem kekebalan tubuh ya. Jadi dia nanti akan terhubung dengan banyak sekali kelenjar-kelenjar limfo yang ada di tubuh ya. Jadi kelenjar sel limfositnya itu kan nanti dia akan menyebar ke kelenjar-kelenjar atau limfonodi yang ada di seluruh tubuh. Oke, kelenjar yang dua yang terakhir ini yang dari reproduksi, yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita. Kalau kita ingat-ingat lagi, reproduksi sudah ya, belum reproduksi ya? Sudah ya, jadi dia sangat penting untuk selain memproduksi testosteron, fungsi endokrinnya, eksokrinnya itu untuk spermatozoa ya. Kemudian endokrinnya adalah untuk menghasilkan testosteron. Endokrin di sini dia adalah testosteron. Ini ketutup gambar ya. Vaskularisasi dari arteri testicularis, aorta abdominalis ya. Kemudian yang penting juga untuk kita ketahui, mungkin di sini sudah tahu semua ya bahwa di skrotum itu dia tergantung dari testis ini seolah menggantung ya dari struktur ini, spermatikon ini, di mana di situ ada banyak sekali pembuluh darah, kemudian baik itu arteri ataupun vena yang pada bagian luarnya tepat itu dia tepat melekat pada testis itu ada yang kita sebut tunika vaginalis, terutama yang bagian visceral ya, yang langsung melekat ke testis yang melindungi bagian luarnya ya. Mungkin bisa diingat-ingat lagi di bagian reproduksi untuk struktur anatomis lebih detailnya ya. Kemudian yang terakhir adalah tes. Nah, ini tanda-tanda ini, tanda-tanda harus diakhiri. Oke ya, jadi ovarium di korteksnya banyak kita lihat folikel-folikel yang kalau sudah matang nanti akan terjadi ovulasi ya. Jadi di korteksnya ini karena dia
ovulasinya itu melewati korteks ini. Kalau sudah sering ovulasi ini banyak bisa kayak ditemukan skar-skar atau bekas tempat ovulasinya ini ya. Kita ingat lagi di sini ovarium dia digantung, istilahnya digantung ya. Dia terhubung dengan uterus melalui ligamentum ovari. Di sini di sebelah lateralnya bisa kita lihat ada ligamentum suspensorium ovarium yang berisi pembuluh darah ya. Oke. Jadi ada mesovarium juga yang menggantung ya atau memfiksasi yang merupakan bagian dari peritoneum, dan juga dia terhubung dengan penggantung-penggantung dari tuba, dari ovarium ya, dari uterus. Jadi dia merupakan suatu lipatan peritoneum yang secara umum itu akan memfiksasi baik itu uterus, kemudian ovarium, tuba fallopian, supaya mereka tetap terfiksasi pada tempatnya. Oke, jadi ovarium memproduksi estrogen dan progesteron yang berfungsi macam-macam untuk baik itu fungsi seksual primer maupun sekunder. Nanti bisa diperjelas di bagian fisiologi. Terakhir mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya, karena mainnya sudah minta istirahat, kita mungkin bisa akhiri ya. Sebelum kita bubar, mungkin ada yang mau disampaikan? Cukup? Nggak ada? Selamat belajar untuk praktikum besok ya. Jangan lupa istirahat dan makan. Yang ketua